Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada diagnosis diabetes mellitus. Jadi kriteria diagnosis diabetes mellitus di sini ada 4 macam ya Bapak Ibu. Yang pertama, dari pemeriksaan gula darah puasa dengan hasil lebih dari 126 mg per desiliter setelah Bapak Ibu puasa kurang lebih 8 jam. Puasa di sini tanpa asupan kalori satupun, namun masih boleh minum air putih. Atau kadar glukosa gula darah lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter dalam 2 jam setelah meminum beban gula atau glukosa 75 gram dalam 200 cc air, yang dikenal dengan nama tes toleransi glukosa oral. Itu sudah dapat dikatakan diabetes mellitus. Atau karena keterbatasan fasilitas kesehatan, misalkan jadi didapatkan keluhan klasik seperti tadi ya Bapak Ibu, ada keluhan cepat lapar, polifagia, banyak kencing, poliuri, dan cepat haus, polidipsi, dan kadar gula darah sewaktu lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Atau juga pada pemeriksaan HbA1c seperti yang Bapak Ibu lakukan di kegiatan Prolanis, dengan nilai lebih dari sama dengan 6,5%, sudah dapat dikatakan Bapak Ibu atau sanak keluarga yang mengikuti lab menderita diabetes mellitus. Nah, ini apa saja komplikasi dari diabetes mellitus? Ya. Di sini komplikasinya diabetes mellitus itu dapat menyebabkan komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler. Makrovaskuler maksudnya komplikasi pada pembuluh darah besar, dan mikrovaskuler ada komplikasi pada pembuluh darah kecil. Komplikasi makrovaskuler itu misalkan adalah adanya dapat muncul penyakit jantung atau pembuluh darah, penyakit kardiovaskuler, di medis disebut demikian, bisa menyebabkan stroke atau penyumbatan pada pembuluh darah di otak. Kemudian bisa juga menyebabkan gangguan ginjal atau terkenal dengan nama istilah nefropati diabetik, gangguan ginjal karena diabetes mellitus. Sedangkan komplikasi mikrovaskular atau pada pembuluh darah kecil, misalkan adalah kelainannya di pembuluh darah mata yang ukurannya kecil-kecil, bisa menyebabkan retinopati diabetes atau gangguan pada bagian retina atau bagian belakang mata karena penyakit diabetes. Atau bisa juga mengalami gangguan tadi ya Bapak Ibu, neuropati diabetes, gangguan saraf yang disebabkan oleh penyakit diabetes. Nah, itu seringnya muncul di syaraf-syaraf tepi, di jari kaki atau tangan. Biasanya di sini gejalanya adalah rasa kesemutan, kebas pada bagian tangan atau kaki. Nah, bila komplikasi ini memberat, maka dapat menyebabkan luka yang susah sembuh pada diabetes mellitus. Nah, ini termasuk salah satu jenis komplikasi diabetes makrovaskuler yang dinamakan luka diabetes atau ulkus diabetes. Nah, luka ini bila tidak mendapatkan perawatan dengan baik akan dapat menyebabkan amputasi pada kaki. Nah, yang paling penting di sini adalah tentunya dengan mencegah komplikasi dari diabetes tadi ya Bapak Ibu. Komplikasi yang ada ini sebenarnya dapat dicegah bila Bapak Ibu menerapkan pola hidup sehat dan pola makan yang baik.
Antara lain misalnya dengan meminum obat diabetes secara teratur sesuai anjuran dokter. Guna obat di sini adalah untuk mengontrol kadar gula darah dan mencegah komplikasi diabetes. Kemudian melakukan tes kadar gula darah secara rutin. Nah, ini kan Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan Prolanis, jadi sudah terfasilitasi. Kemudian Bapak Ibu juga dapat pola makan yang sehat, melakukan pola makan sehat. Misalkan memperbanyak konsumsi sayur dan buah rendah gula. Kemudian mengurangi konsumsi lemak, gula, dan makanan asin. Untuk pola makan ini nanti akan saya jelaskan lebih terperinci di sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dapat melakukan aktivitas fisik secara teratur. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur itu baiknya adalah olahraga dengan intensitas sedang selama 30 menit sehari dan 5 kali dalam seminggu. Nah, untuk aktivitas fisik ini nanti juga akan saya terangkan lebih lanjut di sesi selanjutnya. Kemudian, melakukan pemeriksaan mata secara teratur. Bila Bapak Ibu menderita diabetes, misalkan di fasilitas kesehatan yang ada, di klinik atau di optik rumah sakit. Kemudian, Bapak Ibu dapat juga melakukan, nah ini pengamatan kaki mandiri. Apakah kakinya ada bentuk kehitaman atau ada luka yang susah sembuh, atau bagian kaki mana yang terasa kesemutan atau hilang rasa. Nah, ini juga sangat penting untuk deteksi dini komplikasi diabetes. Kemudian Bapak Ibu juga harus aware atau waspada bila muncul kelainan gangguan kulit pada usia yang sudah lanjut atau tidak lagi remaja. Kalau gangguan kulit pada remaja, misalkan jerawat kan lebih karena faktor hormonal ya Bapak Ibu. Tetapi kalau pada usia tua, masih mungkin bisa jadi disebabkan oleh diabetes mellitus. Nah, Bapak Ibu juga boleh kok untuk berkonsultasi kepada kami sebagai dokter atau tenaga kesehatan lain, perawat, bisa untuk mendiskusikan bagaimana cara menghindari komplikasi diabetes tersebut. Ya, sekian Bapak Ibu presentasi dari saya untuk sesi 1 ini ya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa dilanjutkan di kolom diskusi chat WhatsApp grup ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup sesi pertama edukasi perawatan kaki diabetes ini.